Nah, sesudah kita semprot, baru kita melakukan yang namanya sterilisasi lahan. Nah, sterilisasi lahan adalah kita melakukan pengocoran di setiap lubang tanam cabai di sini menggunakan bahan Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, pada hari ini kawan-kawan, saya berada di kebun tanaman cabai rawit Ori 212. Nah, ini merupakan lahan kedua kawan-kawan. Karena lahan pertama kita juga menanam cabai rawit Ori 212. Kondisi tanamannya sekarang sudah berbuah cukup lebat dan sudah merah-merah, tinggal siap panen. Nah, ini merupakan lahan kedua tanaman cabai rawit Ori, yang mana tanaman cabai rawit Ori ini kita tumpang sari dulunya dengan tanaman timun. Nah, bisa kawan-kawan lihat ini tiangnya ini dulu bekas tanaman timun sebagai lanjaran atau ramatan tanaman timun. Nah, kita tidak buka, kita gunakan untuk penyangga tanaman cabai sekarang. Nah, kemarin kita sudah mengisi atau memberikan tali ikatan untuk penyangga daripada tanaman cabai. Nah, seperti ini talinya. Kecil tetapi mempunyai kualitas yang kuat. Ini merupakan tali bel kawan-kawan. Nah, seperti ini. Jadi kuat sekali dia menahan berat ataupun kualitas talinya cukup bagus. Nah, memang ini dulunya seperti yang kawan-kawan lihat ini. Di sini tanaman timun dulu. Nah, sini tiangnya. Kita memang melakukan sistem tumpang sari di sela-sela tanaman timun. Tetapi memang dulu sering saya katakan mengalami kendala, karena biasa kawan-kawan kalau kita melakukan sistem tumpang sari pasti tanaman yang keduanya pasti mengalami masalah, biasanya tanaman kurus kerdil. Nah, begitu juga tanaman cabai yang saya tanam ini dulunya mengalami hal yang sama, yaitu kurus kerdil. Tetapi setelah tanaman timun kita bongkar, kita bersihkan, baru kita melakukan perawatan ulang lagi dari nol tentang merawat tanaman cabai ini dengan melakukan yang pertama kita lakukan adalah penyemprotan terlebih dahulu untuk mengatasi tungau dan trip, karena kalau timun itu biasanya banyak hama-hamanya. Makanya kita semprot dulu dengan insektisida, semuanya kita semprot. Nah, sesudah kita semprot, baru kita melakukan yang namanya sterilisasi lahan. Nah, sterilisasi lahan adalah kita melakukan pengocoran di setiap lubang tanam cabai di sini menggunakan bahan asam humat, bakteri trichoderma, dan silika karbon. Dosis yang kita pakai adalah 20 liter air untuk masing-masing 3 sendok makan penuh kawan-kawan. Nah, kita kocor setiap lubang tanam ini kurang lebih 50 mili kawan-kawan. Sehingga tanamannya subur seperti ini sekarang. Nah, bisa kawan-kawan perhatikan, sangat subur. Nah, setelah 5 harinya kita juga melakukan pengocoran dengan suplemen tanaman atau nutrisi. Yang kita pakai adalah asam amino dan piridoksin fosfat atau fosfat cair. Asam amino mereknya kita pakai Pigorin, sedangkan fosfatnya kita pakai Mordenpool. Nah, dosis yang kita pakai untuk 14 liter air masing-masing 3 tutup kawan-kawan. Nah, baru sekali saja kita melakukan pengocoran, pertumbuhannya sudah maksimal seperti ini dan sudah berbuah lebat seperti ini sekarang kawan-kawan. Nah, tinggal kita merawat sekarang. Nah, sekarang ini pun kita akan melakukan penyepreian, di mana penyepreian ini karena kondisi tanaman sudah memasuki fase generatif namanya. Ini fase generatif karena sudah bunganya lebat seperti ini dan sudah ada keluar buah besar-besar malah seperti ini, memang tidak serempak. Nah, kita akan melakukan penyepreian dengan menggunakan nutrisi suplemen atau boleh dikata yang mengandung unsur hara yang cukup penting khususnya di fase generatif ini, yaitu unsur fosfat, kalium, dan boron. Nah, merek yang kita gunakan sekarang untuk melakukan penyepreian adalah Kalinet. Nah, dosis yang kita pakai adalah 3 tutup untuk 14 liter air. Nah, bukan hanya Kalinet yang kita pakai atau unsur fosfat, kalium, dan boron, kita juga memadukan atau memix dengan insektisida, di mana berfungsi karena cuacanya sangat panas seperti ini, biasa dominan yang menyerang adalah trip dan tungau.
kita pakai bahan aktif abamectin, kawan-kawan. Nah, abamectin yang kita gunakan mereknya adalah Dimolis. Sedangkan dosis yang kita gunakan adalah 10 ml per 14 liter air. Dan juga kita antisipasi serangan jamur, kita mengoplosnya juga dengan menggunakan bahan aktif Mancozeb dengan takaran 2 sendok makan untuk 14 liter, dan juga dicampur Cabriotop dengan takaran 2 sendok untuk 14 liter air juga. Dan kita campur juga dengan bahan perekat, siapa tahu nanti antisipasi terjadi hujan, kawan-kawan. Nah, inilah kondisinya sekarang, sangat subur sekali. Nah, semoga kedepannya ini bertambah bagus tanamannya, kawan-kawan, dan memperoleh harga yang standar, dalam arti kata tidak terlalu murah. Nah, inilah sistem saya dalam merawat tanaman cabai, kawan-kawan. Walaupun dulunya tanaman kurus kerdil, boleh dikatakan perkembangan yang tidak normal, tetapi setelah kita melakukan sterilisasi lahan, pengocoran dengan asam amino dan fosfat, pertumbuhannya luar biasa seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal merawat tanaman ini agar bunga dan buahnya tidak rontok. Itu yang harus kita lakukan, khususnya di fase-fase generatif seperti ini, karena buahnya sudah cukup banyak seperti ini, sangat lebat sekali, bunganya juga double-double. Jadi dengan memberikan unsur kalium, fosfat, dan boron yang kita gunakan merek Kalinet, nanti tidak akan terjadi namanya gugur bunga maupun gugur buah. Dan juga nanti kita akan melakukan namanya pengocoran dengan kalsium dan boron pada setiap lubang tanam ini untuk menjaga antisipasi agar tanaman ini imunisasi tanaman lebih kuat, dan juga mengatasi terjadinya rontok bunga dan rontok buah juga. Nah, sekarang kita melakukan penyeprian, kawan-kawan, agar lebih optimal pertumbuhan tanaman cabai dan lebih kuat dari serangan hama penyakit. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah ikut menyimak video ini. Jadi kita sebagai petani itu, kita harus merawat tanaman dengan baik, dengan benar, tepat guna dan tepat sasaran, agar pertumbuhannya maksimal seperti ini. Walaupun dulunya tanaman kerdil, kurus, tetapi sekarang sudah menjadi normal seperti ini. Bahkan buahnya sudah cukup lebat atau bunganya tanpa ada yang rontok, karena kita menggunakan sistem tepat guna dan tepat sasaran. Semua kedepannya kita menjadi sukses.